Halo teman-teman, balik lagi ketemu sama aku Apoteker Mia. Di sini kita tidak hanya membahas tentang resep obat ataupun kesehatan, tapi kita akan membahas tentang resep kehidupan yang lebih kita butuhkan buat kalian yang kebetulan nonton video ini. Aku harap kalian bisa mendengarkan sampai akhir karena semua yang lewat kepada kalian itu bukan satu hal kebetulan. Jadi lanjut cerita kemarin tentang tips menggapai cita. Sekarang aku ingin sharing atau bahas tentang modal apa saja yang kita butuhkan untuk mendapatkan cita-cita itu atau untuk menggapai cita-cita itu. Tapi sebelumnya aku mau cerita tentang hari aku kemarin dan menurut aku itu juga masuk ke dalam salah satu model lain dari menggapai cita-cita. Jadi kemarin itu kan aku ditugaskan untuk menjadi tempatnya teman-teman karyawan di rumah sakit tempat aku kerja itu setoran. Jadi kita ada target hafalan 3 surah dan alhamdulillahnya aku ditunjuk untuk sebagai sebagai yang menilai hafalannya teman-teman gitu. Jadi kemarin ada 2 orang yang sudah setoran gitu ya. Qadarullah yang satunya ngulang dan yang satunya itu Masya Allah sekali, eee, 3 surah sekaligus, dihafalkan dengan tingkat hafalan yang cukup baik gitu. Dan dari sana akhirnya aku sendiri berkaca sama diri aku sendiri itu kayak Masya Allah ya, orang yang terjaga, orang yang serius, orang yang dia berusaha itu akan mendapatkan kemudahan untuk dia melakukan kebaikan atau mempertahankan. Contoh singkatnya aja mungkin mempertahankan hafalannya gitu. Jadi aku langsung berkaca nih sama diri aku sendiri kayak kebiasaan buruk aku langsung mengingat kebiasaan jelekku gitu mungkin yang belum kuperbaiki dan dari sana akhirnya aku bertekad insya Allah gitu ya untuk mengawali 2026 nanti harus ada yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu dan harus ada satu atau dua kebiasaan yang kurang baik yang harus dihentikan dan digantikan dengan kebiasaan yang lebih baik. Nah, jadi dari sini dari aku bikin video ini aku bertekad untuk inilah salah satu jalan agar aku bisa lebih produktif, bisa lebih memberikan manfaat gitu ya dan tidak mengisi waktuku dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah gitu. Entah itu leha-leha atau cuma tidur-tiduran dan lain-lain. Jadi gitu teman-teman ceritanya kemarin dan aku harap teman-teman juga punya alasan kuat gitu ya, be why yang bikin teman-teman itu mau berubah jadi lebih baik. Jadi bukan hanya tentang ikut-ikutan tapi teman-teman benar-benar punya tujuan di dalam dirinya tuh. Karena ini karena kalau kita punya tujuan itu teman-teman itu akan memperkuat langkah kita. Jadi kayak pendorongnya itu adalah tujuan gitu. Dan apa yang mau kita gapai gitu itu merupakan alat yang menariknya. Kalau kalau diibaratkan kereta gitu ya, bikwai atau tujuan itu adalah yang ada di belakang mesin pendorongnya, sementara apa yang mau kita tuju itu adalah mesin penariknya yang di depan gitu. Dan kita akan lebih terbantu saat mesin pendorongnya itu tuh lebih kuat kita punya gitu. Jadi itu teman-teman sharingnya tentang hikmah activity-ku kemarin dan akhirnya nyambung juga sama pembahasan yang sekarang tentang model apa saja sih yang kita butuhkan untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau teman aku kemarin kan hafalan ya, nah model apa sih yang kita butuhkan untuk bisa menjadi seorang tahfiz misalnya atau mungkin apapun itu yang teman-teman inginkan. Dan ternyata selain 2 pondasi kemarin yaitu sabar dan teguh, kita juga butuh 6 hal. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah tentu saja kecerdasan. Nanti kita, detailkan lagi ya, apakah kecerdasan itu menurun gen atau bagaimana sebenarnya gitu ya. Yang kedua adalah ambisi yang kuat.
atau tamak tamak akan ilmu, benar-benar haus akan ilmu gitu. Ambisinya itu kuat sekali. Yang ketiga tentu saja kita butuh modal harta gitu karena zaman sekarang itu pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang ya kita butuh harta untuk bisa menggapai ilmu itu. Yang keempat tentu saja sabar karena tidak ada yang instan di dunia ini ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah kita pasti memerlukan arahan guru. Karena karena kita tidak pernah mengetahui suatu hal sebelum kita diberitahu. Makanya kita butuh guru untuk memberitahu kita, untuk mengarahkan kita agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak sembarangan dan agar tidak menyia-nyiakan waktu kita. Nah, dan model yang terakhir itu adalah waktu gitu. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau kemarin itu tips besarnya itu sabar dan teguh dan tidak semua orang memilikinya, sama halnya dengan 6 modal ini gitu. Yaitu yang pertama adalah kecerdasan. Dan pertanyaannya itu adalah apakah kecerdasan itu menurun gitu dari orang tua atau dari gen atau sebenarnya kecerdasan itu bisa kita dapatkan gitu. Dan ternyata kecerdasan itu dibentuk teman-teman dan semua orang itu sudah diberikan oleh Allah sebuah akal dan di mana akal inilah yang adalah modal untuk kita bisa mendapatkan kecerdasan. Entah itu kecerdasan yang biasa aja atau mungkin benar-benar mutawatir ya kalau bahasa kitabnya itu benar-benar udah dalam banget cerdasnya gitu. Dan itu ternyata perlu diasah teman-teman. Jadi manusia itu kan perbedaannya dengan makhluk lainnya itu ada di akalnya gitu, terletak di akalnya. Sehingga akal inilah yang akan membuat seseorang itu cerdas atau bodoh gitu ya. Apakah kita menggunakan akal ini dengan sebagaimana mestinya atau kita membiarkannya sampai dia berkarat? Jadi jangan salahkan Allah juga ya teman-teman kalau, "Wah aku kan sudah emang, ditakdirkan tidak pintar, aku emang sudah ditakdirkan untuk bodoh," gitu, itu salah. Karena kita sama-sama punya modal akal, tinggal diri kita sendiri nih bagaimana kita mau mengarahkan akal itu, atau mau mengasahnya, atau kita membiarkannya sampai dia berkarat gitu ya, gitu. Itu yang pertama kecerdasan. Jadi buat teman-teman yang mungkin apa namanya, telah berusaha untuk memahami satu buku tapi tidak mengerti, jangan salahkan diri teman-teman dan jangan langsung menyimpulkan teman-teman itu tidak cerdas. Atau mungkin hal simpel nggak bisa ngerjain matematika ini, aku nggak bisa, fisika dan lain-lain, bukan berarti teman-teman itu tidak cerdas, karena ternyata banyak banget jenis kecerdasan dan setiap orang itu punya spesifikasinya masing-masing gitu. Contohnya kalau aku memang lebih suka eksakta, hitung-hitungan, kimia, dan lain-lain, dan aku semakin memperdalam di situ gitu. Karena lebih baik kita memiliki satu jenis atau dua jenis daripada kita menguasai semua hal dan itu tuh tidak mendalam. Gitu teman-teman. Lanjut yang kedua setelah kecerdasan itu kita punya ambisi yang kuat. Jadi kayak tadi gitu teman-teman, bikuai, tekad-tekad yang kuat. Kalau kita nggak punya tekad gitu, walaupun kita mampu, walaupun kita cerdas, itu tidak akan jalan karena tekad itulah hal non fisik yang benar-benar membuat kita mampu melewati batas kita. Sesuatu yang impossible itu bisa menjadi possible karena tekad, karena kekuatan tekad kita. Orang yang mungkin diciptakan atau diberikan ujian dengan tangan ataupun kaki yang tidak sempurna, tapi bukankah banyak dari mereka yang mempunyai karya dan yang menginspirasi gitu karena kebesaran tekad mereka gitu. Maka kita yang mungkin Allah telah berikan kesempurnaan fisik gitu ya, maka ayo kita kuatkan tekad kita lagi, kita kita tetapkan lagi kenapa sih alasannya aku mau belajar, kita kuatkan lagi itu dan kita makin mencari alasan hidup, alasan kita melakukan satu hal agar kita tidak mundur di tengah jalan gitu. Kalau apa namanya, kalau biasanya itu kan pernah nggak sih teman-teman dengar yang ini? Motivasi itu adalah eh, kesabaran terendah atau kesabaran awal aja dan disiplin itulah yang akan membawa kita kepada tujuan. Jadi disiplin di sini itu sama kayak teguh.
teguh yang pernah kita bahas kemarin, keteguhan gitu. Nggak gampang nyerah, nggak gampang berhenti, tetap jalan gitu walaupun apapun rintangannya di depan gitu. Lanjut lagi yang ketiga, itu tentang harta. Iya, karena kita butuh modal. Sekecil apapun itu. Contohnya Imam Asy'afi'i dulu gitu ya. Dia kan jalan kaki dari rumahnya di Busra ke rumahnya di Mesir, di Busra ke Mesir atau Mesir ke Busra, Afan ya, aku lupa Imam Asy'afi'i dulu gimana. Atau mungkin dari Mekah ke Busra ya waktu itu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kalau aku bisa lupa. Ini nih dia teman-teman. Harus diingat lagi, harus dikuatkan lagi. Oke, jadi kita ambil pelajaran dari Imam Asy'afi'i ya teman-teman ya. Walaupun dia mungkin berjalan kaki dari rumahnya ke tempat gurunya gitu, Imam Malik, tapi tetap dia butuh modal. Sekecil apapun itu, modal entah modal makanan untuk dia bertahan minum gitu ya, modal untuk beli buku atau mungkin pensil dan lain sebagainya, kita tetap butuh modal. Apalagi di zaman sekarang di mana zaman ini itu kita bisa lihat bahwa pendidikan itu benar-benar sama pemerintah itu tidak terlalu dipedulikan bagi aku ya. Karena ya begitulah ya, kalau mau diceritakan panjang lebar curhat tentang pendidikan kita itu banyak banget eh, sisi-sisi yang membuat pendidikan Indonesia itu tidak tidak sebagus itu, tidak maksimal menurutku gitu. Ya, lanjut lagi. Poin selanjutnya adalah kesabaran. Ya, betul. Jadi namanya juga kita menuntut ilmu. Kita perlu waktu, kita perlu kesabaran. Karena tidak ada hal yang instan. Bahkan kita perlu mengulang-ulang lagi pelajaran yang sudah kita dapatkan kemarin. Lanjut. Selanjutnya adalah kita butuh arahan guru. Dan ini tuh penting, penting banget. Dan bagaimana cara kita memilih guru pun kita harus tahu. Tidak semua orang layak untuk kita jadikan guru karena di dunia sekarang ini itu eh, kita perlu banget untuk hati-hati dalam memilih apapun gitu ya. Jadi arahan guru itu penting teman, kita cari guru gitu. Dan yang terakhir adalah waktu, karena lagi-lagi semua hal yang mungkin contohnya diri aku sendiri udah 25 tahun apa yang udah aku dapetin dari kuliahku, dari apapun itu, dan itu membutuhkan waktu teman-teman. Pas kerja juga kita dapat ilmu yang luar biasa lebih banyak lagi, dan bener-bener ilmu itu tidak akan pernah habis, mungkin sampai kita nanti wafat pun ilmu itu kan tetap bertambah gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Kalau lelah boleh istirahat, tapi jangan pernah stop. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa aku sharingkan sekarang. Next mungkin kita bahas tentang bagaimana kita memilih guru, bagaimana kita berteman untuk bisa mendapatkan atau menggapai cita-cita kita. Dan aku harap teman-teman sudah mulai memplotting 2026 ini mau dikemanakan dari sekarang gitu ya. Jangan menunggu 2026, tapi kita mulai dari sekarang. Mungkin itu aja buat kalian yang suka mendengarkan ini, boleh di-subscribe, like, komen, ataupun sharing ke teman-temannya dalam bentuk apapun itu. Share linknya atau share isinya juga boleh banget. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.